Kita mulai. Selamat malam, Suster Stefani. Selamat malam, Suster Alfrida. Oke, apa kabar ini, Suster? Kabarnya baik dan luar biasa. Wow, baik dan luar biasa. Oke, terima kasih, Suster. Lagi sibuk apa nih kira-kira, Suster? Sekarang lagi sibuk buat administrasi kelas. Wow, administrasi kelas ya. Berarti administrasi untuk belajar mengajar ya, Suster ya. Iya, benar sekali. Suster, kira-kira di akhir sesi coaching kita ini, apa yang ingin Suster dapatkan? Semoga dengan coaching ini yang bisa saya dapatkan bisa mengerjakan administrasi dengan baik dan tepat pada waktunya. Wow, luar biasa ya. Oke. Kira-kira apa gejala, masalah, atau hambatan yang dialami saat ini, Suster? Gejala salah hambatan yang saya alami saat ini adalah ini adalah hal baru bagi saya untuk buat administrasi karena jujur saya bukan background saya untuk mengajar, tetapi ketika saya ditugaskan untuk mengajar saya berusaha untuk belajar dan ini memang hal baru untuk saya. Wow, ya berarti ini istilahnya utusan dari kongregasi ya untuk disuruh mengajar dulu seperti itu ya, Suster. Iya. Benar sekali. Kira-kira apa yang menjadi penyebabnya, Suster? Ya, penyebab bagi saya itu adalah saya kurang memahami apa itu administrasi. Apalagi buat administrasi tentang RPPM, RPPH, terus belum lagi menulis jurnal harian, buku observasi, refleksi, dan sebagainya. Itu sekarang saya kurang memahami seperti itu. Oke. Suster, kira-kira apa hasil yang ingin diperoleh, Suster? Hasil yang ingin saya peroleh itu semoga saya bisa mengerjakan contohnya RPPM, RPPH, atau administrasi yang lain seperti itu. Oke, Suster. Kira-kira, Suster, apa langkah yang diperlukan untuk melakukan tujuan Suster ini, Suster? Langkah yang diperlukan itu adalah belajar untuk rendah hati bertanya kepada orang lain, apalagi mereka yang sudah berpengalaman, supaya bisa membantu saya dalam mengerjakan hal ini. Itu adalah langkahnya. Ya, rendah hati saja untuk bertanya. Luar biasa. Kira-kira apa sumber daya yang Suster miliki, Suster? Sumber daya yang pertama itu yang saya lakukan itu kadang saya kalau kurang memahami, saya kadang nonton dari YouTube. Selain nonton dari YouTube, saya juga memotivasi diri saya sendiri kalau memang saya pasti bisa. Kalau ada kemauan dari diri, saya percaya pasti saya akan bisa. Luar biasa ya, harus ada kemauan, penting itu. Oke, Suster, di antara langkah-langkah itu yang tadi Suster bilang ya, adanya kemauan, bertanya dan rendah hati, rendah hati untuk bertanya dan bla bla bla. Kira-kira apa langkah yang paling penting dari langkah-langkah ini? Menurut Suster mana yang paling penting? Yang paling penting untuk saya itu adalah konsisten. Kalau memang saya mau belajar, berarti saya berusaha untuk mengerjakannya dengan baik. Konsisten seperti itu. Untuk contohnya tepat waktu mengumpulnya, kadang saya menunda jadi berusaha untuk tepat waktunya itu. Biasanya berarti ya kalau tepat waktu berarti ya harus ada kemauan dalam diri untuk mengerjakannya, konsisten ya, Suster ya. Iya. Suster, kira-kira apa dampak yang bakal terjadi bila hasil yang Suster inginkan yaitu bisa melakukan mengerjakan administrasi dengan baik itu? Apa hasil yang diperoleh kira-kira bagi Suster sendiri ataupun orang lain? Hasil yang diperoleh itu ya dari pribadi sendiri saya merasa senang dan sangat bersyukur dan berterima kasih juga kepada mereka yang membantu saya itu karena itu. Oke, luar biasa ya. Berarti ada kepuasan di dalam diri ya kalau memang sudah dikerjakan apa yang Suster impikan, Suster harapkan, itu bisa terwujud, pasti ada rasa puas, rasa senang di dalam diri ya, Suster ya. Benar sekali.
Kira-kira suster, habit itu kebiasaan ya. Habit atau perilaku baru apa yang diperlukan agar langkah yang suster mau ini sukses? Kebiasaan baru apa yang harus suster lakukan supaya suster bisa mengerjakan administrasi ini dengan tepat waktu? Kebiasaan yang perlu saya perbaiki itu adalah jangan menunda. Itu adalah hal yang sangat penting karena kalau menunda berarti akan menumpuk dan itu akan membuat saya sendiri yang akan stres. Ya, stres sendiri ya karena menumpuk. Stres, iya. Kira-kira suster dari habit baru itu ya, yaitu tidak boleh menumpuk pekerjaan. Kira-kira cara berpikir baru apa yang diperlukan agar langkahnya sukses? Cara berpikir baru ya, contohnya hari ini kalau memang saya mau selesaikan hari ini, kalau memang ada waktu daripada saya buang-buang waktu saya usahakan untuk menggunakan waktu saya dengan baik agar ya yang tadi saya bilang supaya jangan menunda itu. Kalau menggunakan waktu dengan baik itu sangat penting untuk saya. Itu adalah cara berpikir saya. Kalau saya memboros waktu ya pekerjaan saya juga tidak akan habis dan akan menunda pekerjaan ini. Aduh, pusing deh. Dan akan menumpuk dan stres sendiri ya suster ya. Benar sekali. Oke. Kira-kira apa hadiahnya bila Anda berhasil melakukannya? Untuk diri sendiri atau untuk orang lain? Terserah bagi suster, apa hadiahnya? Mengapresiasi diri sendiri. Kalau memang ternyata saya juga bisa seperti jadi saya pasti akan terima kasih begitu untuk diri sendiri. Kadang juga harus terima kasih untuk diri. Kalau tidak terima kasih untuk diri ya semuanya akan begitu-begitu saja. Sebenarnya mengapresiasi diri ya. Kita tidak usah berharap orang lain yang memberikan terima kasih kepada kita, tapi kita dulu yang harus menghargai diri kita sendiri. Ya. Baru orang lain seperti itu. Oke, luar biasa. Kira-kira suster, apa bentuk reminder agar berjalan konsisten? Maksudnya reminder itu pengingat. Apa yang menjadi pengingat supaya langkah ini berjalan konsisten, bisa suster lakukan terus-menerus. Misalnya kalau suster mau ini dilakukan secara maksudnya tidak menunda pekerjaan. Kira-kira supaya untuk mengingatkan suster itu apa hal yang harus dilakukan, suster? Hal yang untuk saya lakukan itu saya membuat jadwal tulis. Contohnya, hari ini kami kan jadwal di sekolah itu untuk mengumpul administrasi itu kan setiap hari Kamis. Jadi itu saya buat satu buku kecil sebagai jurnal saya itu, saya ingat setiap Kamis harus kumpul jurnal. Dari hari sebelumnya saya sudah buat memang atau jurnal harian jam 2 harus kumpul. Jadi sebelum jam 2 saya sudah kumpul. Jadi itu saya buat tulis. Saya tulis lalu saya tempel di meja saya supaya ketika saya melihat jam ini harus buat ini, hari ini harus kumpul ini. Jadi itu membuat saya untuk mengingat kembali. Benar-benar ya, mengingat ya apa yang saya harus buat di lewat kertas ya, lewat kertas harus ditulis di kertas. Iya. Oke, suster luar biasa. Oke, apa kekuatan yang Anda miliki atau perlu dimiliki saat ini? Kekuatan apa yang Anda miliki dan mungkin perlu dimiliki lagi seperti itu? Kekuatan yang saya miliki itu ya. Mungkin dari diri seperti ada kemauan atau kepercayaan diri dan sebagainya mungkin ya. Kekuatan apa yang kekuatan yang saya miliki ketika saya sedikit memahami tentang administrasi atau dengan tugas yang ini, saya merasa ada keinginan untuk belajar lagi, keinginan untuk melakukan hal baru lagi. Jadi itu membuat saya semakin mencintailah pekerjaan saya itu, walaupun kadang membuat saya pusing, tetapi sedikit-sedikit saya sudah mulai senang dengan pekerjaan ini, menikmati maksudnya, walaupun kadang masih ditegur atau apa, tapi itu saya mengingat bahwa para suster saya atau orang lain itu mencintai saya, mengingatkan saya untuk jangan menunda. Jadi kekuatan saya itu terus berusaha seperti itu. Luar biasa, pantang menyerah berarti ya, kekuatan yang paling penting ya. Benar sekali. Benar, luar biasa. Oke, itu yang penting. Iya. Oke,
Suster, kira-kira apa kelemahan diri yang perlu diperkuat? Kelemahan diri suster misalnya, suster sadari apa kelemahan diri suster sendiri yang perlu diperkuat gitu. Oke, kelemahan diri yang perlu diperkuat itu ya menunda itu ya. Itu yang jujur kadang saya masih berjuang dengan itu. Karena seandainya hari Kamis baru kumpul nanti besok dulu baru buat, besok dulu baru buat. Jadi itu kadang itu yang saya berusaha untuk coba untuk ini ya iya. mengolah hal itu sehingga tidak menjadi sebuah kebiasaan ya seperti itu ya kira-kira. Iya, benar sekali. Wow, luar biasa. Oke, suster, apa dampak positif yang langsung terjadi dari langkah yang akan Anda lakukan? Kira-kira langkah-langkah tadi ya, suster sudah jelaskan ya, saya tidak boleh menunda pekerjaan, apa dan sebagainya. Apa kira-kira dampak positif yang langsung terjadi dari langkah yang Anda lakukan ini? Dampak positifnya ya. Oke, suster, saya akan ulangi pertanyaannya. Apa dampak positif yang langsung terjadi dari langkah yang akan Anda lakukan? Kira-kira, suster. Oke, baik. Terima kasih, suster, untuk pertanyaannya. Minta maaf karena jaringan di sini juga kurang baik. Jadi terima kasih karena sudah mengulangi pertanyaan. Saya akan menjawabkan pertanyaan ini. Oke, dampak positif yang yang langsung terjadi apa? Dari langkah yang akan saya lakukan itu adalah saya berusaha untuk melakukan tepat pada waktunya supaya saya jangan dikejar-kejar oleh kepala sekolah atau jangan ditegur-tegur oleh kepala sekolah seperti itu. Oke, luar biasa. Kira-kira suster, apa dampak negatif yang langsung terjadi dari langkah yang Anda lakukan? Oke, dampak negatif yang saya lihat dari sini itu adalah melihat mana yang perlu dilakukan hari itu. Karena apa? Karena ya saya melihat bahwa saya juga adalah seorang biarawati yang perlu membagi waktu saya, bukan hanya berkarya di sekolah, tetapi saya juga punya komunitas seperti itu. Kalau memang ya jamnya untuk pulang, ya saya berusaha untuk pulang tepat waktu karena saya juga perlu kerja di komunitas seperti itu. Jadi saya melihat yang urgent seperti itu. Kalau memang di sekolah masih mau untuk selesaikan sesuatu ya berusaha untuk selesaikan memang di sekolah, jangan bawa ke rumah supaya sampai di komunitas saya berusaha untuk dengan para suster saya di komunitas seperti itu. Oke, luar biasa ya. Jadi seperti itu ya. Jadi hal yang dilakukannya kadang dampak negatif yang terjadi. Oke, suster. Apa strategi yang akan dipakai untuk memperbesar dampak positif, suster? Kira-kira? Oke, strategi ya yang dipakai untuk memperkecil dampak negatif ya. Memperbesar dampak positif. Administrasi saya di sekolah seperti itu. Ya itu yang saya lakukan itu ya berusaha untuk menyelesaikan administrasi saya di sekolah seperti itu. Jangan pekerjaan di sekolah saya bawa ke rumah lagi, itu nanti buat saya pusing lagi. Nanti kebersamaan saya dengan para suster saya masih pikir sekolah seperti itu. Jadi di sekolah ya di sekolah, di komunitas ya di komunitas. Jadi, harus adil ya. Sebagai guru saya di sekolah memberikan yang terbaik, administrasi lengkap dan sebagainya. Di rumah saya sebagai seorang biarawati, sebagai suster, saya pun juga harus memberikan yang terbaik untuk komunitas. Jangan semua dibawa ke rumah. Nanti di sekolah punya pekerjaan, pulang ke rumah juga. Jadi di rumah pun tidak beres seperti itu ya jadinya. Luar biasa. Kira-kira apa strategi yang akan dipakai untuk memperkecil dampak negatif tadi, suster? Strategi negatif ya? Ya, memperkecil. Oke, untuk memperkecil itu, tadi saya salah jawab deh. Oke, suster, saya akan ulangi pertanyaannya. Apa strategi yang akan dipakai untuk memperkecil dampak negatif, suster, kira-kira? Oke, strategi yang dipakai untuk memperkecil dampak negatif itu adalah membagi waktu. Membagi waktu antara sekolah dengan komunitas.
biasanya. Kalau di sekolah ya di sekolah, kerja di komunitas ya komunitas, seperti itu ya. Iya, Harus adil, benar. sekolah. Di sekolah guru, Iya, di rumah saya seorang sister. adil, benar. Benar sekali. Oke, luar biasa. Kira-kira suster, apa Iya. kesimpulan yang dapat diambil dari sesi coaching kita kali ini, suster? Kesimpulan. Oke, dari kesimpulan dari hasil coaching ini ya, yang saya melihat bahwa untuk membuat administrasi, ketika saat kemauan, saya percaya pasti ada jalan. Jadi itu adalah salah satunya, dan yang kedua itu adalah karena tadi juga sudah dengar kalau saya itu menunda. Jadi kalau saya menunda berarti itu bukan hanya untuk diri saya, bukan merugi diri saya sendiri, tapi juga merugi orang lain juga. Karena apalagi kepala sekolah saya, pasti dia akan ikut saya terus, dan itu pasti membuat dia marah dan lain sebagainya. Jadi ya saya berusaha untuk jangan menunda pekerjaan seperti itu, supaya jangan merugikan orang lain. Dan itu juga apalagi saya akan menjadi beban begitu. Benar luar biasa ya. Oke, ada kemauan pasti ada jalan, seperti itu ya, suster ya. Dan jangan menunda-nunda pekerjaan. Benar. Nanti yang stres orang lain dan juga Jangan. diri kita sendiri. Begitu ya, suster ya. Kira-kira. Iya, benar. Oke. Suster, kira-kira apa action yang akan segera dilakukan? Kira-kira apa action yang akan dilakukan, segera dilakukan? Oke, action yang segera dilakukan itu adalah hal yang pertama itu ya rendah hati untuk bertanya. Jangan malu-malu untuk bertanya. Kalau malu ya sesat di jalan saya. Benar, sesat di jalan. Dan yang kedua, dan yang kedua itu ya jangan menunda lagi, ulang itu lagi. Jangan menunda pekerjaan. Yang stres bukan hanya saya, tapi juga orang lain. Harus ikut terus saya, seperti itu ya. Apalagi kepala sekolah ya. Oke, suster, luar biasa. Kepala sekolah yang agak sedikit. Oke. Kira-kira suster, kapan akan mulai dilakukan strategi atau action yang Anda rencanakan ini, suster? Oke, yang perlu saya lakukan itu adalah mulai start minggu ini. Kalau saya menunda lagi, kapan lagi harus dimulai? Ya, kalau ada kesempatan ya mulai dari sekarang lebih bagus seperti itu, supaya bisa membantu diri saya juga untuk menjadi yang agak baik. Oh, Yusmino. You see, thank you, very nice. Itu. Oke, luar biasa, Suster Stefani. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak, Suster Stefani. Semoga sesi coaching kita ini bermanfaat, dan sampai berjumpa lagi di sesi coaching selanjutnya. Selamat malam, Suster Stefani. Oh, selamat malam.